Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah sejauh mana dia, ya, seseorang yang kalian pikirkan, yang berhubungan dengan kalian, yang sedang berdealing dengan kalian, itu berniat atau ingin memperjuangkan kamu, ya. Sejauh mana sih dia mau memperjuangkannya? Memperjuangkan kalian juga hubungan kalian, ya. Oke, saya sekali lagi, ini adalah general reading, jadi belum tentu resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Dan kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Oke, bacaan saya ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian nonton mungkin memang ada pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil ya. Bijak-bijak dalam menonton kartu tarot. Tetap mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kartu tarot ini hanya membaca energi. Kalau untuk tindakan atau kenyataannya itu belum tentu. Saya tidak bisa memastikannya. Karena semuanya tergantung Tuhan ya, yang Maha Kuasa, yang Maha membolak-balikkan hati, Maha membolak-balikkan keadaan ya. Kita lihat ini cerita apa ya. Di sini ada cerita tentang seseorang ya yang sedang mengevaluasi diri, bisa saya bilang di sini menarik diri. Ada yang nggak mau komunikasi atau paling tidak komunikasinya itu sedang menurun intensitasnya. Ya, kemudian memang lagi pingin relax, healing. Ada yang beberapa yang healing di sini. Bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan sedang asik atau mungkin sedang ingin sendiri. Ya, ada yang namanya mungkin lelah dengan hubungan. Kemudian sebenarnya masih mengevaluasi apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan atau tidak ya. Di sini ada relaksasi seperti itu. Ya. Oke, ini di tengah. Oke. Saya ambil 5. Oke, mencolot 1. Oke, ini ada hubungan cinta. Hubungan cinta ini lebih kepada, kalau saya lihat ya, cinta yang bisa dibilang itu cinta yang nafsu ya, banyak hasrat-hasrat yang menggelora ya. Ada juga cerita pernikahan di sini, kemudian ada juga yang dihadapkan dengan 2 pilihan, mungkin 2 orang atau nggak selalu 2 hubungan ya, tapi mungkin dengan pekerjaan, antara hubungan satu dengan yang lain, atau dengan pekerjaan, atau dengan hal-hal yang lain ya. Di sini banyak hasrat-hasrat yang pengaruhnya besar dalam hubungan kalian ini, di mana ada satu bukan bingung ya, antara risiko dan pilihan yang diambil ya. Oke. Di sini ada godaan, ada duality. Jadi mungkin di sini juga ada cinta yang mendua juga ada, ya. Oke. Oke. Saya memang agak lama ya nggak bikin konten. Saya berlibur ke Jogja. Oke. Oke. Di sini ada. Oke, saya ambil satu lagi ya. Sekali lagi ini adalah general ya, jadi belum tentu resonate untuk semuanya. Kalau ini ingin personal reading untuk permasalahan kalian sendiri, silakan chat nomor WA saya untuk mendaftar, bukan untuk curhat atau apapun. Nomor WA saya itu ada di bawah video ini, ada di kolom deskripsi yang ada judulnya itu, dipencet klik ya. Silakan WA, chat only, tidak telepon. Dan semuanya berbayar ya, semuanya pembacaan saya dengan video call. Silakan janjian sama saya dulu kapan bisanya dan kapan ada slot yang tersedia, oke? Di sini, oke, sebentar.
Kelamaan mikirnya katanya. Ada yang komen gitu. Yo mesti tore, dipikir dulu nggak asal. Wong ini bukan sulap ya. Bukan sulap. Satu kartu ada artinya, kalau digandengkan sama yang lain itu artinya juga berbeda. Terus intuisinya, ya, semua bisa belajar tarot. Tapi kan intuisi orang berbeda-beda, seperti itu ya. Energinya beda. Oke, di sini ada yang namanya apa ya? Kalau tengahnya ini ya, Four of Cup ini menarik diri, kemudian sedang relaksasi. Karena di sini kayaknya ada satu cinta yang menggebu. Di sini membutuhkan ada pengorbanan. Kemudian ada yang namanya kecurangan ya. Kecurangan, berkorban, kecurangan. Oke. Kalau ceritanya seperti ini, saya kira ada kisah atau cerita yang antara cinta yang menggebu, tapi itu penuh resiko ya, sehingga harus memilih ya. Rupanya ini bingung, sedang masih mikir, mungkin lelah. Karena apa? Karena selalu bingung antara pilihannya, antara mengambil risiko atau menuruti hasratnya. Nah seperti itu ceritanya ya. Dimana ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya apa ya, bisa dibilang asumsi-asumsi, pemikiran-pemikiran sendiri ya, menganalisa sendiri. Ada keadaan menggantung juga ada. Jadi ini hubungannya itu masih di situ-situ aja ya, nggak berkembang, nggak tahu arahnya kemana karena masih dalam kebingungan kan. Dan di sini ada Knight of Cup ya. Ini kisah-kisah yang banyak menguras perasaan ya. Menguras yang namanya kita harus bijak, benar-benar bijak dalam menyikapi. Kemudian di sini ada berusaha untuk kuat, mempertahankan cinta, mempertahankan perasaan yang dirasakan itu digenggam erat ya, bukan dilepaskan tapi berusaha untuk kuat menjaga perasaan ya. Seperti itu ceritanya. Jadi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini ya. Kemudian bottom of the deck-nya. Oke, dua aja. Ada yang namanya pikiran-pikiran pesimis di sini atas hubungan ini. Ini bisa kalian atau orang ini ya. Ada juga mulai melemah, energi mulai melemah. Dan pesimis, apakah hubungan ini worth it? Apakah bisa merasa, karena sudah di sini kalau energinya saya lihat sudah merasa kayaknya gagal ini. Hubungan ini nggak bisa ini. Ada kepesimisan yang seperti itu. Jadi dalam menjalaninya ini akhirnya setengah-setengah, walaupun di sini kalau saya lihat secara keseluruhan kayak nguat-nguatin gitu loh berada dalam hubungan ini. Satu sisi ingin terus berada di sini itu resikonya besar ya, tapi hasratnya juga besar, seimbang. Ingin bangkit ya. Kalau bangkit itu juga repot karena apa? Harus mengorbankan perasaan ya. Ada perasaan yang harus dikorbankan seperti itu ya. Oke, apakah kalian masuk ke dalam cerita ini? Mungkin memang nggak spesifik ya. Spesifik ceritanya apa? Saya nggak bisa ngarang dong. Bisa aja saya lebarkan kemana-mana. Tapi kan keluar dari ini akhirnya bacaan ini. Saya nggak mau seperti itu. Karena apa yang saya sampaikan itu ada pertanggungan jawabnya ya. Bukan asal bikin konten. Oke, lanjut. Kita lihat seseorang ini sosoknya seperti apa ya. Apakah ini sosok seseorang yang berdealing dengan kalian? Kita lihat ya sosoknya seperti apa ya. Oke, nanti kartuku. Kelamaan bunda ruwet gini. Ya nonton aja, banyak kok yang bisa dipilih ya. Macam-macam di YouTube itu bisa dipilih yang kesenangan kalian aja lah. Yang jelas saya caranya seperti ini ya. Kemudian saya juga tidak pakai magic kuhibiniu ya. Yang kemudian apa itu namanya, bisa melihat yang akan datang, enggak ya.
Kalau kalian mau memahami bahwa kenapa saya nggak mau baca yang kedepannya, karena memang mustahil ya. Karena sepinter-pinter apapun seorang indigo ya, saya kira harus dibatasi yang namanya mana yang wewenangnya Tuhan, mana yang wewenangnya manusia. Dan dalam membuat konten itu harusnya bertanggung jawab terhadap penonton juga ya, akhlaknya penonton, akidahnya penonton. Jadi kalau saya sih lebih kepada ingin menjaga, memberikan konten-konten yang bermanfaat ya, lebih kepada pencerahannya, afirmasi positifnya, bukan yang membuat halu. Kalau kalian suka sama yang dibuat halu ya monggo, tapi bukan di saya kayaknya. Ya, karena saya apa adanya sesuai bacaan kartu. Dan saya juga nggak ngambil asal. Jadi nunggu yang lompat. Jadi lama memang. Ya, oke. Oke. Nggak muncul nih sosok Ire. Kayaknya orang-orang ini yang suka. Kalau dalam masalah ini memendam perasaannya. Oh, ada seorang mature woman. Ya, mature woman ini seseorang wanita yang mungkin memang secara usia itu usianya banyak ya. Jadi bedanya usia sama umur kalau bagi saya ya, saya pribadi. Usia itu adalah saat mulai kita lahir sampai kita mati. Itu usia. Sampai sekarang lah ya, sampai sekarang itu usia. Tapi umur itu lebih terkait dengan mindset ya, pola pikir, hati, batin. Jadi umur itu kalau umurnya sudah dewasa ya, itu beda. Ini bisa jadi usia atau umurnya yang pemikirannya yang dewasa. Ya. Oke, di sini ada kecurangan dan di sini adalah Four of Swords. Jadi mungkin di sini lelah dengan hubungan yang sembunyi-sembunyi, curi-curi, ya. Kalau sosoknya ada sosok mature woman, mungkin yang perempuan ini lebih tua, ya, atau mungkin memang lebih matang. Seperti itu ya. Oke. Di sini kalau di sini curi-curi ya, di sini juga curi-curi, di sini curi-curi. Dan di sini judication. Ini ada ya. Kenapa di sini ada stuck ya, ada hubungan yang stuck, ada yang menarik diri, ada yang merasa berkorban, pasang badan. Karena apa? Di sini ada yang ketahuan. Ini ada cerita-cerita mendua ya, mungkin cinta segitiga atau perselingkuhan ya. Oke. Di sini ada yang hubungannya ada yang berdasarkan materi ya. Materi. Hasrat, gairah dan materi. Oke. Oke. Di sini kalau saya lihat berkorban untuk apa? Untuk melindungi rumah tangga atau melindungi hal yang sudah damai dan nyaman ya. Bisa rumah tangga kalian, bisa rumah tangga dia. Karena di sini seperti yang saya bilang tadi ada cerita-cerita yang mendua ya, mungkin bisa cinta segitiga, bersegi-segi, jajaran genjang ya. Kan? Di sini membuat stres, stres sampai sakit. Sakitnya bisa sakit secara jiwa juga, bukan sakit jiwa ya, maksudnya secara psikologis itu terganggu ya, karena terlalu mikir tentang, karena di sini saya lihat karena di sini the lover, di sini courtship, hubungan kalian itu sudah dalam, seperti itu. Kalau sosoknya yang keluar cuma satu, feminin, belum tentu perempuan ya, tapi lebih kepada energi yang feminin ya, tapi dewasa. Oke, lanjut ya. Kalau gitu ya, sejauh mana sih dia ini ingin memperjuangkan ya, kalian memperjuangkan hubungan. Kita lihat dulu perasaannya ya. Sebesar apa sih sama kalian? Ntar saya turunkan. Oke. Sebesar apa perasaan dia ini kepada kalian? Sebesar apa perasaan dia kepada kalian? Sebesar apa perasaan dia kepada kalian? Oke, perasaan dia berubah ya. Sebesar apa perasaan dia kepada kalian? Oh, terlalu banyak nggak saya ambil? Saya ambil yang satu atau maksimal 2. Oke. Ada berubah karena setelah dia mikir juga. Walaupun hasratnya besar ya.
Walaupun seakan-akan hubungan ini itu menyenangkan, tapi di sini saya lihat halangannya terlalu besar. Kalau kembali lagi kepada cerita yang tadi ya, bahwa ini cinta segitiga atau mendua-mendua, ya gunungnya terlalu tinggi untuk dipanjat ya. Dan gunung ini, kalau ini memang rumah tangga stuck. Nah, kalau sudah seperti ini, kayaknya memang ini sosoknya sosok bisa dikatakan ini pasangan sah, karena ini melekat terpaku. Tapi nggak selalu ya. Nggak selalu, tapi di sini king bisa ya. Kemudian ya perubahan ini dia sementara ini kalau perasaannya ingin membebaskan pikirannya dulu ya, jadi masih belum bisa fokus ke namanya perasaan cinta gimana, enggak, ingin bebas dulu. Dia sangat lelah ini, kelihatan sekali energinya, saya rasakan bahwa sangat lelah, sangat bingung sama hubungan ini. Oke, nah ini kan nguatin. Satu sisi ingin melindungi, mungkin kalau yang sudah rumah tangga, melindungi keluarganya sendiri, rumah tangganya sendiri. Satu sisi juga melindungi kalian, ya. Nah, kan duality, sedang bingung orangnya, sehingga nggak bisa mikirkan cinta-cinta. Yang penting pengen adem ayem dulu, ya. Kesepian sih, dan banyak diam orangnya, ya. Ingin memberikan. Ingin apa ya? Ingin ketemu ya ada, ingin ketemu. Cuman orang ini sekarang dalam keadaan gak mikirin perasaan dulu ini. Karena dia sudah dalam keadaan kacau balau. Ya, paham ya? Jadi sudah satu-satu saya jelasin. Kita lihat dulu ya inisialnya ya. Inisial si dia ini, atau bisa inisial kalian, bisa vice versa. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama kesayangan, nama julukan. Oke, saya kira cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Kurang ya? Nah, dikasih sedikit saya. Oke, saya pasang di sini. Oke sih. Oke. Queen M F. Oke, L. Oke, ini ya, ini inisialnya. Kemudian kita lihat sejauh mana ya dia mau memperjuangkan kalian. Oke, sejauh mana? Kalau dia sudah lelah seperti ini, apakah dia tetap mau berjuang ya? Apa mundur ya? Kita lihat. Sejauh mana dia mau memperjuangkan hubungan dengan kalian. Cokotin nyamuk aku. Banyak nyamuk, saya tinggal lama rumahnya seminggu. Oke. Sudah pada nonton konten saya yang itu, Jiwangga Resto? Ih, serem loh, Rek. Saya kesana bener. Cuman saya menampilkannya, saya kemas supaya nggak serem. Jadi saya banyak ngomong dan ngomong yang happy-happy, padahal nggak derdek itu bergetar-getar. Oke, di sini sejauh mana dia ingin memperjuangkan kalian. Di sini ada yang namanya dia ingin berjuang memang.
memperjuangkan. Tapi memang kalau memang hubungan ini sudah mulai nggak bagus, dia itu ingin mengulang lagi. Tapi dengan versi yang lebih baik, ya. Kemudian kalau memang ada yang namanya perubahan-perubahan sekarang ini, ya, itu semata karena dia mempersiapkan untuk melanjutkan. Jadi kalau kalian mau tahu bahwa sekarang dia menarik diri dan gak ada kejelasan, ya, banyak hilang-hilangnya, apakah dia ingin memperjuangkan? Masih ada keinginan untuk memperjuangkan, ya, karena di sini dia ingin membahagiakan kalian, ya. Ada Six of Pentacle, ingin memberikan kemakmuran atau berbagi, seperti itu, ya. Ada ingin membantu, memberikan sesuatu yang berarti untuk kalian. Baik orangnya, ya. Kemudian di sini sementara memang kalau memang belum bisa datang, belum bisa, memang harus terpisah dulu sementara, ya. Dia memang masih menahan keinginannya, ya. Tapi siap untuk melihat ke depan. Yang lalu-lalu seperti yang saya bilang tadi, ya, di sini ada hal yang mungkin ketahuan atau apa ya. Dia ingin membuat situasi itu kondusif dulu, baru dia mau maju lagi. Paham, ya? Masih merencanakan apa yang sekiranya baik, ya, untuk kedepannya, seperti itu. Kemudian harapannya besar, ya. Harapannya besar. Kalau saya lihat dari kartunya bagus sih. Ini dia fokus, ya, fokus untuk yang namanya, memang sementara dia masih fokusnya kepada apa? Kepada yang memang sudah kewajiban dia, sudah seharusnya, yang memang sudah mungkin yang dulunya itu berantakan, mau dia tata dulu, tata pelan-pelan, ya, fokus untuk itu. Kemudian untuk hal-hal yang lain, ya, untuk hal-hal yang lain dia masih membatasi, ya, masih membuat satu batasan. Jadi kalau kalian memang menunggu orang ini atau mungkin sedang kehilangan orang ini, ya, kok nggak ada kabar dan sebagainya, ya. Kalau kalian masuk ke dalam cinta yang seperti tadi saya ceritakan, cerita yang kayak tadi, ya, ini orangnya sedang sangat berpikir keras. Kalau ditanya sejauh mana dia ingin memperjuangkan, keinginannya besar sih, ya, tapi juga tergantung apakah situasi dan kondisi ini bisa normal dulu, ya. Yang kacau balau ini dia mau fokuskan ke ini, perbaiki dulu, dan dia ingin memulai semuanya dari awal yang baiknya. Seperti itu loh. Kalau keinginannya sih besar, ya, tapi ya tergantung ini bisa diselesaikan apa enggak, masalah yang tadi itu, ya. Oke, sekarang kalau kejadiannya kayak gini, kira-kira gimana Mbak Yuli? Apakah saya harus menunggu ataukah saya harus meninggalkan, ya? Harus gimana? Saya bingung. Gak usah bingung-bingung, ya. Pilihlah sesuatu itu jangan dengan keraguan, ya, dan pikirkan lagi bahwa setiap pilihan itu ada risiko dan konsekuensinya, ya. Sering saya ingatkan. Dan kalau kalian sudah memilih, ya, kalian juga harus mau dengan konsekuensi dan risikonya. Memikirkan atau mempertimbangkan boleh, tapi jangan terlalu lama, ya. Kalau terlalu lama saya kira itu adalah buang-buang waktu, ya. Pikirkan dan pilihlah sesuatu yang memang untuk kalian itu nyaman, membuat kalian damai. Memang sih kalau masalah hati-hati, perasaan cinta-cinta itu kadang-kadang satu sisi cintanya banget, satu sisi kayaknya itu tadi, ya, pikiran pesimis untuk bisa melanjutkan. Jadi gini teman-teman, walaupun hubungan itu berdua, ya, tapi nggak bisa dong kita itu bergantung sama dia, always, selalu, sepenuhnya, ya, seperti itu, ya. Kita juga harus mikirkan kita, ya. Bukan berarti saya ngajarin egois, ya, tapi paling tidak kalau memang menunggu itu membuat kalian nggak nyaman, ya jangan ditunggu, ya, lepaskan saja. Tapi kalau kalian memang mau menunggu, ya, harus ikhlas dong, jangan mengeluh, ya. Apalagi kalau dia tidak pernah meminta kalian untuk menunggu, atau dia tidak pernah meminta kalian untuk berharap kepada dia, maka review lagi apakah kalian yang dengan sendirinya berharap kepada dia. Ada yang beberapa seperti ini, saya nggak mungkin berharap Mbak kalau dia tidak
begini dan begitu. Kalau dia tidak mau menawarkan cinta kan jadi aku jadi nyaman. Akhirnya setelah nyaman kalau dia pergi seperti ini kan akhirnya seenaknya ya enggak gitu ya. Jadi orang kan apakah salah orang itu membuat kita nyaman, ingin membuat kita nyaman ya. Itu perbuatan baik loh, akhlak yang baik ya. Jadi kitanya yang harus punya batasan-batasan ya. Sejauh mana kita menanggapi atau mungkin memasukkan ke dalam hati kita, pikiran kita ya. Itu kunci kontrolnya di kita ya. Jadi kalau memang jangan pernah menyalahkan orang lain atas sesuatu yang terjadi ya, lebih ke review diri sendiri juga, apakah kita juga turut andil dalam satu situasi dan kondisi yang membuat kalian itu gak nyaman gitu. Kalau kita punya mindset selalu sering menyalahkan hal di luar diri kita, justru yang ada malah kekecewaan, kemarahan, dan sakit hati. Gak terima sama keadaan ya. Padahal kalau mau review lagi, keadaan itu pun juga ada peran kita ya. Entah kita yang membuka hati kah, entah kita yang teledor lah, atau kita yang banyak hal ya. Jadi review lagi. Jadi saya kira itu ya teman-teman ya. Mungkin pesan positifnya, kalau memang sementara dia off atau mungkin menjaga jarak atau sedang menarik diri, fokuskan sementara ini, waktu ini jangan disia-siakan. Pikirkan juga kalian ya. Apa tujuan kalian? Apa keinginan kalian? Visi misi kalian ke depan ya. Semoga ya, amin, umur kita masih panjang, masih seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, semoga masih dikasih umur sehingga masih ada waktu kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik ya, melangkah yang lebih baik. Jadi dia memikirkan yang baik, kalian juga memikirkan yang baik, positive thinking yang lebih diutamakan. Kalau memang sudah sendiri-sendiri masih belum bisa ketemu atau mungkin bisa membahas tentang hubungan kalian pikirkan atau fokus untuk diri sendiri. Bisa untuk merawat diri ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang sekiranya selama bersama dia ada yang diabaikan ya, ada yang terbengkalai. Itu ditangani. Kembali difikirkan, kembali difokuskan ke sana. Atau mungkin menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih positif dan menggembirakan kalian. Jadi gak terlalu fokus sama ini ya. Saya kira itu aja. Saya memang capek sekali hari ini dan saya paksakan untuk reading. Bukannya apa karena saya lama membolos, lama gak bikin konten, karena terlalu lama berlibur ya. Oke, saya kira itu semoga bisa diterima ya. Kalau ditanya sejauh mana dia ingin memperjuangkan kalian, dia sangat ingin memperjuangkan kalian, tapi wait, dia mau selesaikan masalah-masalahnya dulu. Oke? Sabar, tetap sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, karena itulah tujuan saya membacakan tarot, bukan untuk hal-hal yang sifatnya mistis, ramalan atau prediksi-prediksi yang ngawur ya, tapi lebih kepada bacaan-bacaan kartu tarot yang saya sebutkan tadi. Ya, sesuai dengan konsep pembacaan yang saya pelajarin ya. Jadi nggak terlalu meluas. Makanya saya selalu pakai banyak kartu untuk membatasi. Oke? Mohon maaf kalau memang saya bertele-tele, tapi memang saya lebih nyaman seperti ini cara menyampaikannya, nggak bisa simple ya, supaya paham. Kalau yang nggak mau sulit-sulit mikir mungkin nggak cocok dengan konten saya, it's okay. Oke? Kalau memang ini nggak resonate, bisa ditonton video-video saya yang lain, terutama itu ya, Jiwangga Resto itu bagus. Mungkin saya memang nyutingnya nggak pintar, tapi itu satu tempat yang bagus ya. Silakan ditonton. Kalau untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa di-subscribe ya. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih yang sudah subscribe, juga yang sudah follow akun TikTok sama Instagram saya. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lainnya. Video saya yang lainnya, dan terima kasih. Bye-bye.